أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umur yang mudah-mudahan masih panjang insyaallah. Ya, dan senantiasa kita gunakan umur juga kesehatan ini untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan selama hidup kita berkualitas, karena inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah jadikan kehidupan dan kematian tujuannya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, yang paling berkualitas amalannya. Mudah-mudahan semakin hari, semakin berkualitas amalan kita, semakin bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa besar ya di 15 abad yang lalu yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah sih kita kalau ceritanya mah kayaknya hafal gitu Pak ya. Tapi mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ya fenomenal, perjalanan yang tidak pernah dialami oleh Nabi ya siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal perjalanan ini dengan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra asal kata dari asra yusri, artinya memperjalankan di malam hari. Oleh karena itu kita lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Ya, jadi ini menggunakan fi'il muta'addi, ya, kata kerja yang membutuhkan objek, dan objeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mengawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi? Ya, subhanallah ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin ya langsung membantah pastinya pemikiran-pemikiran orang musyrik Quraisy. Ya, pasti ketika Rasulullah SAW menyampaikan saya sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, mereka tidak akan percaya. Ya, mereka tidak akan yakin. Bahkan bisa jadi orang-orang yang sudah beriman, baru masuk Islam nih Pak, imannya belum kuat-kuat amat, itu bisa jadi juga nggak percaya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ungkapan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Muhammad yang melakukan perjalanan, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan kekuatannya melakukan perjalanan, tetapi memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang mau, kalau Allah yang ingin, kalau Allah yang takdirkan, maka tidak ada yang mustahil. Tidak berlaku lagi hukum Allah. Tidak berlaku lagi apa? Kalau bahasa kita sekarang sunatullah ya. Kalau sunatullah kan air itu dari atas pasti turun ke bawah. Tapi kan kalau Allah mau, air itu bisa naik ke atas. Gitu. Ya, sunatullahnya hukum gravitasi itu ya jatuh ke bawah. Tapi kan dengan izin Allah bisa aja kita terbang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ungkapan ini. Ya, tujuannya adalah untuk mematahkan keyakinan, pendapat dan juga tentunya ya ungkapan-ungkapan yang tidak baik ketika Rasulullah SAW mengaku beliau itu melakukan perjalanan panjang dalam waktu hanya 1 malam saja. Ya, ini Masya Allah. Dan betul memang Pak. Ya, Isra Mi'raj ini ujian macam-macam, ujian akidah, ujian pensyariatan, ujian akhlakul karim. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kalau kita merujuk pada peristiwa ini kurang lebih terjadi ya kira-kira 15 abad yang lalu. Tepatnya kapan para ulama tidak sepakat ya, tetapi ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan yang lainnya. Nah, itu tidak menjadi fokus utama kita. Fokus utama kita adalah peristiwanya ya. Jadi kalau di Al-Quran juga kalau kita cek banyak sekali misalnya kejadian-kejadian yang bersejarah dan itu tidak diungkapkan waktunya, tanggalnya, harinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan kejadiannya ya. Tapi tidak membahas tentang waktunya kapan. Itu jarang sekali kalau ada di Al-Qur'an. Ya, kalaupun ada di hadis Rasulullah SAW dan terjadi pun perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini terjadi di tahun di mana Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cinta. Ya. Jadi Isra wal Mi'raj ini terjadi di tahun di mana Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai. Siapa mereka? Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang tentu kita tahu beliau adalah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita manapun ya di saat beliau masih menjadi suami Sayyidah Khadijah. Atau Sayyidah Khadijahnya masih hidup, itu Rasulullah enggak cari-cari kesempatan untuk menikah lagi. Sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah dikarenakan Sayyidah Khadijah ini tidak hanya menjadi istri tapi juga menjadi pendukung Rasulullah SAW dalam dakwah Rasul. Makanya Sayyidah Khadijah meninggal pun ya dan sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah dan istri-istri beliau yang lainnya, itu Rasulullah SAW masih sering gitu menceritakan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu sangat cemburu gitu kepada Sayyidah Khadijah. Ya, orangnya udah nggak ada tapi masih disebut-sebut itu oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Memang begitu ya kalau cinta pertama itu. Ya mudah-mudahan ya kita pun begitu kepada istri kita insyaallah ya. Ya. Itulah Rasulullah SAW sampai-sampai kalau nyembelih kurban atau nyembelih kambing, nyembelih unta, maka akan menyisihkan potongan daging tertentu untuk teman-teman Sayyidah Khadijah. Ini cara beribadah ya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu cara bersilaturahminya begitu. Ya. Sedekah atas nama orang yang sudah wafat, sudah meninggal.
Itulah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bersedih betul ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, dan juga tentunya ditinggalkan oleh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Thalib, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW juga tentunya, ya, karena dukungan dakwah beliau kepada Rasulullah. Dulu orang-orang Quraisy, ya, orang musyrik Quraisy itu nggak berani itu, ya, menyakiti Rasulullah SAW ataupun bahkan membunuh Rasulullah. Nggak berani. Kenapa? Karena masih ada Sayyidina Abu Thalib. Ya, ini min sadati Quraisy, di antara para pemimpin orang-orang Quraisy. Jadi orang tuh pengen sebenarnya dari dulu ngebunuh Nabi Muhammad. Cuman mikir-mikir mereka, ini masih ada Abu Thalib, ya, tokoh besar Quraisy, nggak berani mereka. Ya, karena Sayyidina Abu Thalib pasang badan untuk Rasulullah SAW. Maka ketika wafat ini, ya, ketika wafat dua orang ini yang memiliki pengaruh betul dalam dakwah Rasulullah SAW, orang-orang Muslim pun udah mulai mikir-mikir, udah mulai ketar-ketir. Ya Allah, ini gimana urusannya? Kemarin aja masih ada Sayyidina Abu Thalib, masih ada Sayyidah Khadijah, kita masih kena bulan-bulanan orang-orang Muslim Quraisy gitu. Ya, karena di masa beliau masih hidup pun itu Rasulullah SAW bersama umat Islam yang lainnya itu bahkan diboikot gitu. Tapi memang nggak berani sampai ngebunuh Rasulullah. Tapi orang-orang Muslim itu berpikir, waduh, ketika meninggal dua orang ini, kayaknya ini Rasulullah menjadi target pembunuhan. Nah, udah Rasulullah SAW bersedih tentunya. Nah, demikian juga orang-orang Muslim, apalagi yang nggak punya backingan, Pak. Nah, itu udah makin gelisah aja, ini gimana nih urusannya? Udah habis dah kita kan, begitu Pak. Nah, ini Masya Allah. Tapi ini adalah hikmah. Ya, hikmah kenapa Sayyidah Khadijah wafat sebelum Islam tumbuh kembang. Hikmah Sayyidina Abu Thalib wafat sebelum Islam berkembang pesat. Hikmahnya apa? Jangan sampai orang musyrik Quraisy berpikir, atau orang-orang yang membenci Islam berpikir bahwa Islam ini berkembang karena seorang Abu Thalib, bahwa Islam ini berkembang karena dukungan Khadijah. Enggak. Berkembang karena izin Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kembang karena perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihilangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hal-hal yang seperti itu, ya qadarullah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sedih-sedihnya kayak begitu, Pak. Ya, tentu kita pun bersedih ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, tapi yakinlah di balik kesedihan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, oleh karena itu kita insyaallah hafal tuh surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi seringkali Pak, kayaknya ini nggak baik nih, kayaknya kita nggak suka nih, tapi di balik ketidaksukaan peristiwa itu sesungguhnya ada hikmah yang besar. Juga sebaliknya, kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu enak, indah, ya, menyenangkan, tapi sebenarnya di balik itu ada ujian. Ya, di balik itu ada ujian. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna ma'al usri yusra, di balik, ya, kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu diulangi 2 kali, Pak. Coba kalau dicek lagi ayat Al-Qur'annya, itu pas usrun, ya, inna ma'al itu pakai alif lam. Ya, pakai alif lam ma'rifah. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al pakai alif lam. Setiap ketemu usrun itu pakai alif lam, artinya kesulitan. Kalau ada alif lam maksudnya kesulitannya satu. Jadi di ayat itu diulangi 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, tapi tetap maksudnya satu. Kalau yusron, di situ yusron itu nggak pakai alif lam. Dalam gramatikal bahasa Arab itu menggunakan namanya nakirah. Nakirah artinya banyak, tidak tentu. Contoh misalnya, ya, iftahil bab, buka pintunya, ada alif lam, al bab, berarti pintunya sudah tetap, pintu yang mana.
Ya, iftahil bab, buka pintunya. Karena ada alif lam, berarti yang ngomong dengan orang yang mendengarnya itu tahu pintu mana yang harus dibuka. Jadi udah spesifik. Tapi kalau nggak pakai alif lam, iftah baban, buka pintunya. Pintu yang mana? Ini pintu banyak banget. Nah itu maksudnya. Jadi di Al-Quran ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu hanya satu sebenarnya. Dan kemudahan yang diberikan oleh Allah jumlahnya banyak. Coba cek bapak-bapak. Kita ini hidup di dunia, banyak sehatnya, banyak sakitnya. Banyak sehatnya, ya kan? Banyak sehatnya. Kalaupun kita diuji oleh Allah dengan penyakit, itu mah jarang-jarang. Jarang-jarang. Makanya kesulitan itu tidak lebih banyak dibandingkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu tuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya Rasulullah SAW diuji oleh Allah berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, bersedih, dan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur. Jadi peristiwa Isra Mi'raj juga ini bagian dari cara Allah menghibur Rasulullah SAW, dan ini adalah hikmah pertama. Demikian pun kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mendiamkan kita. Ya, Allah akan juga menghibur kita, Allah akan membahagiakan kita, dan Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yang penting kalau kita diuji, maka pertama yang kita lakukan adalah kita bersabar, diiringi dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Syukur-syukur kita baca doa juga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Jadi ya Allah, berikanlah pahala dari ujian, ya, dari musibah yang Engkau berikan kepada kami, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi ini Isra Mi'raj ini adalah taslih. Ya. Cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW lagi sedih-sedihnya dihibur. Kita juga begitu. Lagi sedih-sedihnya dihibur oleh Allah dengan banyak nikmat yang lainnya, insya Allah. Ya. Masya Allah, ya, dihibur. Jadi Rasulullah SAW, kita tahu kalau setelah dihibur itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, kalau kita kembali ke sejarahnya, nah Rasulullah SAW sebelum berangkat dibelah dulu dadanya. Dibelah dulu dadanya, dibersihkan dulu, dicuci dulu hatinya. Ada beberapa peristiwa ini ya, soal dibelah dada Rasulullah SAW dulu waktu masih kecil, ya, masih dalam naungan Sayyidah Halimatus Sa'diyah, dibelah dada Rasulullah saat masih kecil. Kemudian sebagian ulama katakan menjelang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, itu juga dibelah dadanya, ya, dibersihkan juga hati jantungnya. Kemudian demikian ketika akan melaksanakan perjalanan, ya, Isra wal Mi'raj, dibersihkan dulu, ya. Nah, ini hikmah kedua nih Pak, Isra Mi'raj. Kita pernah dengar kan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita juga mi'raj. Kita juga mi'raj, Pak. Maka sebagian ulama katakan mi'raj kita itu, kalau Rasulullah Isra itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kalau kita itu dengan kita sholat Allahu Akbar, berdiri itu ya, Allahu Akbar, posisi berdiri. Posisi berdiri itu namanya Isra. Posisi berdiri itu namanya Isra. Ini sebagian ulama ya mentakwil seperti itu. Kemudian ruku. Ruku itu disamakan dengan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pokoknya itu tempat perbatasan, udah nggak ada bisa lagi orang atau makhluk Allah yang bisa naik lagi ke lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Muntahanya titik akhir Pak, habis, ya, habis menurut makhluk. Kalau Allah nggak ada habisnya, ya. Itu namanya Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita ruku itu seperti Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha.
Nah, kemudian Rasulullah SAW kita tahu riwayatnya dari Sidratul Muntaha itu ketemu Allah. Nah, kita itu digambarkan oleh para ulama kenapa disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika dari ruku menuju sujud itu sama seperti Rasulullah SAW dari Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Karena Rasulullah SAW posisi terdekatnya adalah ketika dari Sidratul Muntaha bertemu Allah. Qila wa qala, ini yang ditakwilkan oleh para ulama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau begitu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, dibersihkan dulu dadanya, dicuci dulu hatinya dengan air Zam-Zam. Kita pun kenapa sholat itu sebelum sholat wudu dulu ya. Jadi apa yang harus kita bersihkan? Tidak hanya tubuhnya, tidak hanya anggota anggota wudhu, tetapi di balik itu semuanya kita juga harus membersihkan batin kita, Pak. Jadi kalau mau sholat tuh, kalau ingin sholat kita terangkat, kalau ingin sholat kita itu dikabul oleh Allah, yang dibersihkan gak cuman anggota wudhunya, tapi yang dibersihkan juga hatinya. Ya, memang kalau bicara tentang hukum sah atau tidak sah, ya beres urusan Pak dengan wudhu. Itu mah hukum fikih. Ya, hukum fikih ya begitu. Hukum fikih bicara sah atau tidak sah. Tapi kalau kita ingin bicara dikabul atau tidak, diterima atau tidak, maka tidak cukup dengan hukum fikih. Ini kalau ada orang sholat pakai pecinya hasil nyuri, ya. Ada orang umroh pakai hasil korupsi, sah nggak ibadahnya? Sah secara fikih. Secara fikih masa diterima sama Allah? Enggak. Mohon maaf. Makanya kita kalau lagi sholat itu kita harus hadirkan hati kita. Ini kita mau mi'raj, ini mi'raj. Ya, kita mau melakukan perjalanan mi'raj. Karena tadi ada ungkapan hadis Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Maka pas kita mau sholat, nah itu kita bersih-bersih. Yang dibersihkan tidak hanya anggota wudhu kita, tetapi juga hati kita. Gitu. Ya. Ya, jangan sampai kita menaruh kebencian kepada sesama muslim kita. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita kalau ternyata kita masih menaruh kebencian kepada sesama muslim kita. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang nyebelin kadang-kadang. Mungkin yang namanya juga orang kita bermuamalah, atau kadang-kadang kita yang nyebelin gitu. Ya sudah, ya ada saatnya mungkin kita agak kesel-kesel dikit, tapi ya sudah lah, kalau kita mau sholat udah kita bersihkan saja. Ya, mau tidur kita bersihin, udahlah saya nggak suka. Ya, saya tetap cinta dia walaupun dia benci saya. Oh itu dia. Masya Allah kan. Memang begitu akhlak Rasulullah SAW. Kita nggak bakal pernah sanggup akhlak kita seperti Rasul. Ya, Rasul lagi sholat dilemparin kotoran, Pak, jeroan unta, jeroan sapi. Coba bayangin lagi sujud, Rasul dilemparin kayak begitu. Kalau kita kira-kira kita apain tuh? La haula wala quwwata illa billah. Ma ahsana akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, indah sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi hikmah pertama tadi, di balik kesulitan maka Allah berikan kemudahan. Di balik ujian maka Allah akan hibur kita. Ya. Yang kedua, ya, kita harus senantiasa membersihkan diri kita, jiwa kita, ya, wabil khusus di saat kita akan melaksanakan perjalanan sholat. Ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa iri kepada saudara-saudara kita. Jangan saudara kita, tetangga kita beli mobil baru, kita agak demam, ya kan? Rumahnya nambah, kita masuk rumah sakit. Saya kira itu bercandaan Kiai Haji Zainuddin MZ tuh.
Ternyata benar juga nih. Ada juga modelnya ternyata yang kayak gitu tuh. Masya Allah. Boleh iri Pak, boleh iri dalam urusan agama, boleh. Ya, kalau ngelihat orang baca Al-Qur'annya bagus, saya pengen kayak dia. Ya nggak apa-apa, bagus. Ikut tahsin. Hafalan si bapak itu banyak. Udah ikut tahfiz Al-Qur'an gitu. Kita ngapain lagi Pak? Ya Pak. Ya tadi di dunia nggak lama-lama juga lah. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan menyusul saudara-saudara kita yang udah duluan. Kita husnuzon aja Pak, saudara kita udah pada enak di sana. Ya, cuman kan kita nggak tahu. Kalau orang meninggal tuh kadang-kadang kita, kasihan ya dia. Jangan-jangan kata orang yang meninggal, kasihan ya dia masih di sono. Ya kan kita kalau ke tempat tamasya gitu ya, kayak tempat-tempat yang enak gitu ya. Saudara-saudara kita masih di rumahnya tuh, kasihan amat, kita di sini udah enak-enak. Ya, kita di sini udah enjoy nih, kita di sini udah nikmat nih. Itu kata orang yang sudah sampai ke tempat tujuan. Ya, nah itu alam barzah, alam akhirat tuh bagi orang mukmin tuh indah Pak, bahkan lebih indah dibandingkan dunia yang kita rasakan hari ini. Maka di Al-Quran kita sering diingatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini itu perhiasan yang menipu. Jadi kalau sekarang ada wanita cantik, ya cantiknya loh menipu. Makanya dinikahin sama kita misalnya, bukan yang sekarang maksud saya, sebagian dinikahin karena kecantikannya ternyata akhlaknya nggak bagus. Ataupun sebaliknya ibu-ibu ya menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kaya kelihatannya gitu ya, ganteng, ya ternyata pas dinikahkan pelitnya Masya Allah. Ya percuma kaya kalau pelit Pak. Ya kan, ganteng akhlaknya jelek juga ya. Kata perempuan itu nggak apa-apa dah, ya nggak ganteng-ganteng amat juga nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Cantik nggak cantik-cantik amat lah nggak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Nah itu, Masya Allah. Jadi ya sholatu mi'rajul mu'min. Ayo kita udah bersih-bersih hati kita, bersih-bersih diri kita, jiwa kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan membenci saudara kita. Kalaupun kita benci, itu yang kita benci sebenarnya perilakunya. Kalau orangnya ya, perilakunya. Apalagi zaman sekarang kita di zaman banyak fitnah nih. Setiap hari ada aja omongan yang aneh-aneh. Ya, belum beres yang ini datang yang itu belum beres datang lagi yang sebelah sini, pusing kepala kita kalau sekarang itu. Ya, kita ini ada di akhir zaman betul sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fitnah itu bertebaran di mana-mana. Ya, kita ada seperti di malam gelap gulita gitu Pak. Jadi fitnah itu malamnya, dari mana fitnah. Jadi pagi-pagi masih iman tuh sorean dikit udah kafir. Sore masih beriman, agak pagian dikit udah kafir. Ya. Tapi orang tuh nggak ngerasa kalau dia keluar dari Islam. Hari ini tuh begitu. Ya. Udahlah sekarang kita bersihin hati kita. Kalaupun kita nggak suka sama orang itu karena perilakunya. Ya, kalau ada orang nggak baik, pertama ya sudah, kemungkaran itu kita rubah dengan tangan itu dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Nggak bisa juga dengan lisan, minimal hati kita nggak seret. Ini mah hati kita ikut dia lagi, itu bahaya. Ya Pak ya, Insya Allah Pak ya. Nggak lama-lama Pak ya, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Jadi jangan pernah kita jual dunia kita demi jangan kita jual akhirat kita demi dunia yang sebentar. Berikutnya hikmah berikutnya yang ketiga. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Ada ujian akidah di dalam perjalanan ini. Tadi di awal saya sempat sampaikan, bahkan orang-orang yang baru beriman, baru sehari dua hari, baru sebulan dua bulan, ya, ngedengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam, itu banyak yang nggak percaya, yang Islam Pak, apalagi yang masih kafir, apalagi yang masih musyrik. Yang udah Islam pun itu banyak yang murtad. Banyak yang murtad Pak.
mendengar Rasulullah SAW seperti itu. Karena gambaran dia Rasulullah itu manusia biasa, gambaran dia nggak masuk akal. Padahal kalau bagi Allah, jika Allah ingin sesuatu maka apa yang terjadi? Ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah mau jadi semuanya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kali aja barangkali bapak-bapak saking dekatnya sama Allah nanti buka pintu kamar tahu-tahu di Masjidil Haram. Kira-kira mustahil apa enggak? Kalau buat kita mustahil, buat Allah mustahil enggak? Enggak ada yang mustahil. Kan bisa aja orang mau Allah aja. Mau Allah aja. Ya, tapi kita ibadah kan enggak buat begituan. Buka pintu aja terus masih belum ada Masjidil Haram. Ibadah yang dekat demi Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala. Karena ini peristiwa masya Allah fenomenal, tidak pernah terjadi dialami oleh satu nabi pun. Enggak, ini cuman untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu tadi, ini ujian akidah. Kalau orang-orang dulu yang beriman kepada Rasulullah, yang imannya belum kuat-kuat amat, diuji dengan Isra Mi'raj kemudian murtad, jangan salah, kita pun hari ini diuji terus akidah kita. Diuji terus akidah kita. Jadi umat Nabi Muhammad sampai menjelang meninggalnya dia akan terus diuji dengan ujian akidah. Dan itu nggak mudah, Bang. Emang kita anggap kalau orang meninggal dalam keadaan Islam itu mudah, Bang? Enggak, susah. Saking susahnya maka kita kalau sholat itu mintanya apa ke Allah? Emang minta kaya? Ya? Enggak, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita tahu betul dalam mazhab Syafi'iyah misalnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang enggak mau baca Al-Fatihah. Jadi kita Al-Baqarah 3 juz habis semua dilahap. Ya, masih pengen juga Ali Imran dihantam juga sama dia baca, tapi enggak baca Al-Fatihah. Ya mohon maaf, sholatnya tidak sah menurut sudut pandang mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Tidak sah. Harus ada Al-Fatihah. Ada hal penting yang dipinta oleh seorang hamba di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Meninggal dalam keadaan Islam itu nggak mudah, Pak. Makanya setiap kali khatib itu akan mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiatnya tuh bertakwa, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wasiatnya itu. Gak gampang. Ada orang konsisten banget dari kecil. Ya, misalnya dikasih sama Allah umurnya 63, 62, sekali-kali atau sekali-kali mabok kan. Ada orang mohon maaf bosan soleh. Sekali-kali ya, sekali-kali. Jadi gitu. Sekali-kali maksiat, sekali-kalinya itu dia meninggal gitu pas lagi begitu, nauzubillah. Ya. Karena dia ngelihat temennya maksiat mulu kayaknya enak juga dia, aman-aman aja tuh sekali-kali ya. Temennya yang maksiat justru kebalikannya, aduh ini banyak maksiat nih, bergelimang dosanya, sekali-kali taubat kan. Sekali-kali taubat, pas sekali-kalinya masuk Islam, pas sekali-kalinya taubat, di situ dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak pernah tahu besok kita melakukan apa, kita nggak pernah tahu besok tuh kita masih hidup apa enggak, kita nggak pernah tahu, Pak. Cuman kita tuh kadang-kadang tulul amal, Pak. Tulul amal itu apa? Tulul amal terlalu panjang cita-cita kita, jadi kalau cita-citanya bagus alhamdulillah. Cuman ya gitu, maksudnya tuh tulul amal itu kita menunda-nunda kebaikan. Udah ada tuh lintasan mau tobat, antar dulu, tanggung, nggak sorean dikit lah, soalnya nanti siang mau ketemu perempuan. Jadi sama dia dirapel aja dulu, maksiat dulu, nanti tobatnya agak ujungan dikit. Iya kalau nyampe umurnya, kalau enggak, la haula wala quwwata illa billah. Nah makanya ini ujian akidah, Pak. Jadi kita itu selama hidup di dunia ini kita akan diuji akidah kita. Tapi mohon maaf, ujian akidah kita enggak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Rasulullah melakukan perjalanan Isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buruk. Buruk itu asal kata dari barkun. Barkun artinya kilat.
Artinya ini binatang kecepatannya ya kecepatan cahaya. Bapak-bapak punya senter, nyalain klek udah ada di sana. Betul gak? Cepat banget ya. Barcode tuh begitu buruk tuh. Cepat banget perjalanannya, makanya nggak masuk akal. Saat melakukan perjalanan, Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Jibril, ini wangi amat ini tempat Jibril. Ini riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kata malaikat Jibril, ini tempat dulu tukang sisirnya Fir'aun ya direbus. Kenapa Jibril? Wah, itu dulu bukan main ya Nabiyana Sayyidina Muhammad, karena dulu mempertahankan akidah. Jadi dulu Masya Allah Pak, ada orang profesinya di tukang sisir. Jadi sekaya-kayanya orang sekarang ini, kalau bahasa sekarang apa? Crazy rich. Anak-anak sekarang dan anak-anak muda sekarang. Sultan, sesultan-sultannya orang sekarang nggak ada dia punya khadim gitu ya, pembantu yang jadi tukang sisir. Nggak ada kerjaan yang lain kecuali nyisirin Pak. Itu sultan-sultan orang hari ini Pak. Tapi zaman dulu ada Fir'aun itu saking kayanya, saking berkuasanya, itu dia mempekerjakan orang. Kerjaan saya apa Fir'aun? Nyisirin anak saya. Oh, bayangin, nyisirin anak. Jadi anaknya perempuan nih Fir'aun nih. Ya disisirin begitu Pak. Ya pelan-pelan disisirin. Makanya namanya masyitoh. Masyitoh itu sebenarnya bukan nama orang Pak, tapi itu profesi. Asal kata dari mustun. Mustun itu sisir. Ya. Masyitoh itu tukang nyisir. Tukang nyisirin, disisirin gitu. Pas lagi disisirin jatuh sisirnya. Diambil lah. Nah, pas diambil, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nama anak perempuan Fir'aun. Itu maksudnya Bismillah itu ayahku kan? Gitu. Dijawab oleh Masyitoh. Kita nggak tahu namanya, kita pakai Masyitoh aja. Atau Sayyidah Masyitoh, ini adalah Robku, Robmu dan juga Rob ayahmu. Kaget gitu. Langsung laporan ke bapaknya, diklarifikasi oleh bapaknya tuh Fir'aun, benar ada Tuhan selain saya, benar kamu beriman kepada Tuhan yang bukan saya, benar. Siapa dia? Dia adalah pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Robbi wa Rabbuka, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Marah dia, nggak tanggung-tanggung, dia suruh pengawalnya, bala tentaranya, coba siapin ya bejana besar dari tembaga dari Kuningan, bikin yang gede. Ya, masukin air yang panas. Jadi dibikinlah air yang mendidih. Dikumpulin keluarga Masyitoh itu Pak. Ya, diancam. Ini kamu mau keluar dari Islam selamat atau kamu tetap dalam Islam dan saya akan rebus sekeluarga. Lebih baik saya merasakan azabmu daripada saya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin Pak, di hadapan rebusan kayak begitu. Ya. Tapi ini Fir'aun memang pintar juga dia. Ya, sama dia nggak langsung Masyitohnya yang direbus, tapi anaknya dulu. Supaya apa? Supaya merasakan rasa sakit dan pedihnya melihat orang yang dicintai direbus. Supaya dia keluar Islam. Ambil satu anaknya, cemplungin masuk. Nangis Sayyidah Masyitoh itu. Masukin yang kedua nangis. Yang ketiga yang masih disusui diambil juga. Sayyidah Masyitoh wah udah mulai merasakan kesedihan yang berlebih. Tapi anak ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk bicara. Usianya belum sampai 2 tahun orang masih nyusui. Apa yang disampaikan oleh anak ini? Wahai ibunda, bersabarlah, engkau berada di jalan yang benar. Bersabar, engkau berada di jalan yang benar. La haula wala quwata illa billah. Makin semangat Sayyidah Masyitoh itu. Dilemparkan anaknya dan Sayyidah Masyitoh dilemparkan dengan senyuman. Tidak ada orang ya dibakar, dilempar ke tempat yang panas dengan tersenyum kecuali orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diuji akidahnya nggak sampai seperti Sayyidah Masyitoh. Baru diuji dikit loh. Ujiannya banyak banget ini. Ya, ujiannya gede banget ini, belum ada apa-apanya loh ini. Orang-orang dulu itu diuji akidah jadi suruh keluar dari Islam, itu dibelah tuh dari ujung kepala sampai ujung badan. Kita nggak ada, kita mana-mana aja gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, kita ada di akhir zaman. Sekarang banyak pemikiran yang aneh-aneh, omongan yang aneh-aneh, keluar dari akidah Islamnya nggak kerasa.
Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kita udah pegang teguh terus itu Pak Al-Quran sampai kita meninggal. Ya, emang kita nanti kalau pulang nanti ke rahmatullah, ukuran kita adalah ADART organisasi. Enggak Pak. Jadi kalau ADART organisasi kita bertentangan dengan Al-Quran, kita dahulukan mana Pak? Dahulukan Al-Quran, jangan ADART organisasi. Karena nanti malaikat itu yang ngehisab kita itu ukurannya Quran. Antum guru ya dulu ya di dunia ya. Ini nggak sesuai nih sama ADART PGRI ini. Nggak mungkin Pak. Pasti sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai nggak dengan Sunnah Rasulullah SAW. Islam itu tidak melarang budaya. Islam itu tidak menentang budaya, enggak. Kita itu banyak yang sesuai dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya kita kalau budayanya sesuai dengan Islam kita ambil. Tapi kalau nggak sesuai ya mohon maaf, kita dahulukan mana Pak? Ya dahulukan Islamnya. Kan kita sudah berislam. Islam juga tidak menolak kearifan lokal, bahasanya sekarang. Tidak menolak kearifan lokal. Kalau sesuai, berjalanlah kearifan lokal itu. Tapi kalau nggak sesuai, ya mohon maaf, kita berpegang dengan Al-Quran. Karena kita nanti kembali ukurannya Al-Quran. Dulu di masa Rasulullah, masjid itu kotak atau ada kubahnya Pak? Kotak, nggak ada kubahnya. Itu kubah dari mana? Itu kubah setelah umat Islam ya memperluas wilayah, ngelihat Romawi, oh bagus juga ini. Jadi nggak ada tiang-tiang di tengahnya itu, diambil teknologinya. Datang ke Persia, ada namanya menara. Ya, menara asal kata dari manaroh itu tempat api. Manaroh itu dari nar itu tempat api Pak. Ya, jadi dibikin tempat tinggi ada api di atasnya. Ya, mau orang Islam diganti, bagus juga nih. Dulu Sayyidina Bilal itu naik ke tempat atau ke rumah yang paling tinggi kalau mau azan. Nah sekarang kita bikin aja kayak orang Persia, cuma diganti bukan api, diganti sama orang kalau azan. Kan gitu. Sekarang kita udah nggak pakai menara lagi masjid-masjid. Masjid kita nggak ada menaranya Pak. Pakai toa. Pakai toa. Mic-nya di sini nggak usah naik ke atas muazzinnya, pakai toa. Alhamdulillah. Teknologi itu alhamdulillah. Ya kan kalau azan tuh insya Allah nggak sembarangan. Insya Allah bapak-bapak tuh azan sesuai jadwal. Nggak mungkin azan jam 8:30 pagi. Sesuai jadwal insya Allah. Kalau guguk sih udah nggak pakai aturan kan. Pagi guguk. La haula wala quwwata illa billah. Ya mudah-mudahan dapat hidayah semua Pak. Gitu ya, itu ujian akidah. Kemudian setelah ujian akidah, ujian apa lagi Pak? Ujian melaksanakan syariat Allah. Dan kita harus tahu syariat Allah itu mudah, syariat Allah itu enggak dibikin sulit. Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril udah nggak sanggup. Muhammad, saya nggak sanggup karena kalau naik ke atas lagi itu udah bukan wilayah saya. Tapi engkau mendapatkan perlakuan yang lebih dari Allah. VVIP ini Rasulullah. Malaikat Jibril aja belum nyampe. Tapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Ini mazhab jumhur. Mazhab jumhur mayoritas ulama termasuk Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan Nabi Muhammad bertemu Allah. Bertemu Allah. Bertemunya di mana wallahu alam, tapi itu tempat Allah tentu nggak butuh tempat, itu wilayah yang tidak pernah didatangi oleh makhluk manapun, apapun, termasuk malaikat Jibril sekalipun. Makanya itu ketika mendekat ke Allah itu hanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril nggak ikut. Apa yang didapat oleh Rasulullah SAW? Syariat yang kita lakukan hari ini, alhamdulillah, sholat. Cuman kemarin-kemarin itu di awal-awal koror, di awal-awal ketetapan 50 waktu Pak. 50 waktu. Tetap 50 waktu. Nabi Muhammad kan sami'na wa ata'na, dapat 50 langsung turun. Ya. Nah, di langit-langit itu kan ada para nabi sebelumnya. Kita nggak ceritakan detail ya, nggak cukup waktunya. Ketemu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nanya, Nabi Muhammad dapat apa dari Allah? Dapat kewajiban sholat. Oh, bagus. Iya, kewajiban sholatnya berapa banyak? 50 waktu. Kata Nabi Musa, nggak bakal sanggup umat wahai Muhammad. Nggak bakal sanggup. Ini kan pengalamannya banyak nih Nabi Musa. Ya, nggak bakal sanggup. Iya, nggak bakal sanggup. Balik lagi minta dispensasi ke Allah coba. Kalau bahasa kita minta dikorting gitu. Nah,
50 waktu, nggak bakal sanggup, balik lagi dan minta dikurangi, dikasih sama Allah. Turun lagi ketemu Nabi Musa, dapat berapa? 45. Nah, ini riwayatnya ada bolak-balik aja, bolak-balik dan akhirnya dapat 5 waktu. Turun ketemu Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, dapat berapa? 5 waktu, nggak bakal sanggup umatmu. Itu kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa punya anggapan umat Nabi Muhammad 5 waktu pun nggak sanggup. Ada benarnya juga kali ya? Ada benarnya Pak? Coba cek nih ya, kita sensus kira-kira cek. Orang-orang Islam nih yang ngakunya beriman tuh yang sholat itu lebih banyak yang nggak sholat atau yang sholat? Lebih banyak yang nggak sholat Pak. Benar? Benar juga Nabi Musa. Benar tuh Nabi Musa. Ada benar juga. Tapi Nabi Muhammad nggak Musa, udah biarkan, saya sudah malu ke Allah Subhanahu Wa Taala, udah cukup. Nah, coba kita lihat peristiwa ini. Allah itu, Islam itu memberikan kemudahan. Ya, udah mah dikurangi jadi 5 waktu, udah gitu. Memang di dalam Islam ada istilahnya rukhsah, keringanan. Kalau kita nggak bisa berdiri sholatnya, ya silakan duduk. Nggak bisa duduk, silakan berbaring. Nggak bisa berbaring, bisanya apa sob? Pakai isyarat. Udah pakai isyarat. Sampai meninggal kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Kalau haji, itu bapak-bapak harus mampu, punya uang, badan nggak sanggup, nggak wajib haji. Badannya sanggup, nggak punya uang, belum wajib haji. Mau bayar zakat sampai nisabnya belum nyampe, nggak usah zakat, kan gitu. Tapi untuk sholat, mohon maaf, yang sehat wajib sholat, yang sakit tetap wajib sholat, yang kaya wajib sholat, yang miskin juga wajib sholat. Makanya Rasulullah sebelum meninggal tuh, yang disampaikan oleh Rasulullah wasiatnya as-sholatu sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Sholat itu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-sholat. Nanti yang pertama kali dihisab Pak, itu pertanyaan tuh sholatnya bagaimana? Makanya nanti bapak-bapak ini punya anak perempuannya Pak ya, datang laki-laki itu yang pertama kali tanya sholat ente gimana? Jangan sampai kita berikan anak kita kepada orang yang berani ke Allah. Itu kan orang kalau udah nggak sholat itu nantang Allah. Benar-benar berani itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita mau berikan anak kita kepada orang yang nentang Allah? Allah aja ditentang, apalagi anak kita, bisa jadi disakiti. Maka harus ditanya tentang sholatnya. Masya Allah. Ya, jadi Isra Mi'raj momentum kita untuk ayo kita laksanakan perintah Allah semampu kita, sekuat tenaga kita sampai kita menjelang nanti meninggal. Dan hikmah yang terakhir sudah suruk Pak? Belum? Udah masuk ya? Sedikit lagi tentang tadi perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bertemu dengan 124.000 nabi. Rasulullah itu bersilaturahmi dengan 124.000 nabi dan kurang lebih dengan 313 rasul. Itu bertemu dengan Rasul dan Rasul jadi imam sholat di situ. Kemudian di langit-langit itu ya, di setiap langit bertemu Nabi Adam, ya Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa. Ya, demikian juga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ini intinya? Silaturahmi. Ya, jadi jangan sampai kita mencukupkan diri kita dengan hubungan kepada Allah. Sholatnya bagus, tahajudnya bagus, istighfarnya bagus, saumnya bagus, tapi sama tetangga nggak senyum. Ya, jadi kita mau tetangga senyum, nggak senyum ibadah. Ya, bersilaturahmi. Makanya alhamdulillah kita habis pengajian di sini, bapak-bapak habis itu silaturahmi di sana, makan-makan. Itu jangan salah, itu ibadah dan itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Kita bukan orang apa itu ngaliwat. Apa ngaliwat? Ngaliwat itu sunnah Rasul. Cuma di masa Rasul bahasannya bukan ngaliwat, itu aja. Rasulullah itu paling senang mengundang para sahabat makan bareng. Coba cek Pak. Cek banyak hadis sekali Rasulullah sering sekali ngajak para sahabat makan bersama, yang seperti dilakukan bapak-bapak itu. Itu sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul nggak cuma sholat, sunnah Rasul nggak cuma zikir, tapi sunnah Rasul di dalamnya juga ada bersilaturahmi, salah satunya dengan makan bersama. Ya istilahnya di kita ngaliwat, papadangan, babacakan, sama. Pokoknya itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah sampai pada akhirnya kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Memohon pada Allah mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapa itu?